Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib anak-anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah, pelajaran pada pagi hari ini yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Muatan pelajaran IPA tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Taib, yang pertama, siapakah tokoh penemu listrik? Apakah antum tahu? Ya, penemu listrik adalah Michael Faraday. Michael Faraday adalah tokoh penemu listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Ya, sebaiknya kita ketahui dulu komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Komponen-komponen listrik dan fungsinya yang pertama adalah baterai. Baterai adalah sumber energi yang terdapat kutub positif dan kutub negatif. Dan juga baterai adalah sumber daya dari listrik. Sedangkan lampu adalah pengguna energi listrik. Lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, sedangkan kabel berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Yang terakhir adalah saklar atau switch. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Ya, kita lanjutkan. Contoh rangkaian listrik sederhana pada senter. Nah, bisa antum lihat ini contoh rangkaian pada senter. Jadi ada 2 baterai dan 1 buah lampu dan 1 buah saklar. Rangkaian listrik terbagi menjadi 2, yaitu seri dan paralel. Rangkaian seri adalah baterai dan lampu diletakkan sejajar, seperti pada gambar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Tidak ada pecabangan. Jika terdapat lebih dari 1 lampu pada rangkaian seri, maka jika salah satu lampu dibuka atau aliran satu kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Baik, kita lanjutkan rangkaian paralel. Rangkaian paralel yang disusun secara berderet seperti pada gambar. Rangkaian ini juga disebut rangkaian bercabang. Lampu pada rangkaian ini jika satu jalur diputus maka jalur lain akan tetap menyala. Jadi contoh satu mati namun yang lain tetap menyala. Penggunaan rangkaian seri dan paralel biasa terdapat pada lampu-lampu di rumah dan hiasan lampu-lampu hias. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Inilah perjalanan listrik hingga sampai ke rumah atau kelas kita. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan 2 ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia kan? Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Nak? Membuat rangkaian listrik seri. Ya, sekarang Bapak contohkan membuat rangkaian listrik seri. Kita siapkan 1 buah baterai, 1 buah saklar, dan 2 buah lampu.
Nah, buat susunannya seperti ini. Kemudian rangkaian paralel. Kita siapkan satu buah baterai, dua buah saklar, dan dua buah lampu. Dan hubungkan baterai dan saklar tadi seperti ini. Nah, taib, jazakumullahu khairan, anak bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.